Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Vistek yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus dan para sahabat media ministry dimanapun saja saudara berada. Jumpa kembali dalam ibadah ringkasan pelajaran sekolah Sabat dari jemaat Vistek. Kita masih melanjutkan pelajaran ke-12 dengan judul besar pekan ini adalah hidup bersama satu sama lain, dan khususnya untuk hari ini judulnya adalah orang tua dan anak-anak, Kolose 3 ayat 20-21. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita memohon hikmat Tuhan, Roh Kudus menuntun kita. Tuhan, kiranya Engkau boleh membuka hati kami untuk kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari generasi ke generasi dan melihat hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Berkatilah pelajaran kami untuk memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Membesarkan anak di zaman modern ini ibarat mengemudikan kapal di tengah badai samudera. Ada begitu banyak arus budaya yang mencoba menarik anak-anak kita menjauh dari Tuhan. Di sisi lain, menjadi anak muda di zaman ini juga penuh dengan tekanan yang luar biasa. Bagaimanakah firman Tuhan menuntun hubungan antara dua generasi ini, orang tua dan anak? Ya, hari ini kita bisa melihat Kolose 3 ayat 20-21 di mana menekankan nasihat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketaatan kepada orang tua bukanlah sekedar aturan keluarga, melainkan itu adalah, ingat, ibadah rohani yang diperkenankan Tuhan. Namun firman Tuhan sangat seimbang. Di ayat 21 ada peringatan keras kepada para ayah dan ibu. Hai bapak-bapak, walaupun hanya bapak-bapak, tapi itu orang tua, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Raja Salomo dalam Amsal 22 ayat 6 menasihati, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa mudanya, masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di ayat 15, diingatkan bahwa kebodohan memang melekat pada hati anak muda sehingga butuh tongkat didikan. Tetapi didikan harus selalu dibungkus dengan kasih, bukan dengan amarah meledak-meledak. Sebagai orang tua yang memiliki putri remaja atau anak-anak kita yang ada di asrama ataupun jauh sedang menempuh pendidikan atau merantau, saya sangat menyadari betapa pentingnya menjaga hati anak-anak ini. Jika kita mendisiplin mereka dengan cara yang merendahkan, menghina, mengintimidasi dengan tuntutan yang tidak masuk akal, kita akan mematahkan semangat mereka. Mereka menjadi tawar hati. Pertanyaan yang muncul di hari ini adalah, apa artinya jangan sakiti anakmu dalam bahasa aslinya? Kata ini mengandung makna jangan memprovokasi, jangan membuat mereka frustasi secara terus-menerus. Orang tua bisa menyakiti hati anak melalui sikap pilih kasih, standar ganda, hipokrit atau tidak pernah memberikan pujian atas usaha mereka. Jika anak merasa mereka tidak pernah bisa memuaskan orang tuanya, mereka akan menyerah dan menjauh dari Tuhan. Oke, mari kita lihat koneksi judul besar dan judul hari ini. Apakah hubungan judul besar hidup bersama satu sama lain dengan judul hari ini yang terkait dengan orang tua dan anak? Dalam konteks hidup bersama satu dengan yang lainnya, keluarga adalah keluarga pertama dan utama, sekolah pertama dan utama di mana kita belajar tentang anugerah. Anak-anak belajar bagaimana Allah Bapa mengampuni mereka dengan melihat bagaimana orang tua duniawi mereka memberikan
pengampunan, memberikan kesempatan kembali. Kedamaian antar generasi ini adalah kesaksian yang kuat bagi dunia. Demikianlah pelajaran kita hari ini sebagai aplikasi praktisnya dan ya sederhana yang boleh saya bagikan adalah bagi para orang tua di Vistak. Peluklah anak Anda hari ini. Atau mungkin karena mereka jauh, teleponlah mereka hari ini. Katakan bahwa Anda bangga mencintai mereka. Dan bagi saudara yang masih berstatus anak, berapapun usia saudara, hormatilah dan hargailah orang tua saudara selagi mereka ada. Ya, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan untuk renungan hari ini. Pertemukanlah hati Bapak-Bapak dengan anak-anak mereka. Dalam parenting, pola asuh, kiranya Tuhan menolong orang tua memberikan didikan yang benar dan anak-anak diberikan hati yang patuh, dan biarlah pengajaran atau prinsip sistem seperti ini dibawa di dalam Tuhan, di dalam kemasan atau dalam frame mengasihi Tuhan. Orang tua mendidik anak karena mengasihi mereka. Anak-anak mentaati orang tua karena mengasihi Tuhan. Dan biarlah hubungan yang harmonis akan boleh terjadi di dalam keluarga kami masing-masing. Jika saja ada hal-hal yang terjadi dan mungkin ada kerenggangan, ada masalah antara orang tua dan anak, Tuhan Yesus tolong kiranya Engkau boleh putuskan hubungan-hubungan yang rusak. Pulihkan ya Tuhan, ampuni dan pulihkan. Dan biarlah harapan-harapan yang baik ke depan akan boleh menjadi berkat di dalam hidup berumah tangga. Terima kasih untuk nasihat Tuhan hari ini, memberkati seluruh anggota jemaat di Vistak. Kiranya Tuhan berkati mulai dari gembala terkasih hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung, sekeluarga, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tua-tua jemaat yang ada, dan seluruh anggota majelis, dan seluruh anggota jemaat, mulai dari anak-anak, yang dari bayi, dari kecil, sampai yang besar, orang tua, bahkan yang lanjut usia. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka dalam hidup mereka, pekerjaan, mata usaha, dan memberkati jemaat ini akan terus bertumbuh. Ada jiwa-jiwa baru yang boleh ditobatkan bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan akan terus menjadi bagian akan kehidupan saudara-saudara kami, bahkan para sahabat media ministry dari Vistak dimanapun saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Semua ini kami mohon di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah dibagikan boleh menjadi berkat bagi kita masing-masing, secara khusus untuk di keluarga kita, dan sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.